Investor pemula itu biasanya hanya pengen untung, tapi nggak mau belajar tentang investasi. Kalau ditanya strategi investasinya, biasanya investor pemula itu ngejawab, Aku bisa jelaskan. nah, ini mindset yang nggak bener. Soalnya kalian itu hanya pengen untung tanpa tahu strateginya. Ibarat kalian main Mobile Legend, kalian itu butuh strategi biar kalian menang. Kalau kalian nggak pakai strategi, kalian itu susah menang. Makanya stuck di Epic kan? Sama halnya kayak investasi, itu juga butuh strategi. Nah, di video ini gue akan ngebahas tentang strategi investasi saham untuk pemula. Strategi investasinya itu ada banyak, jadi kalian tinggal cocokin aja yang mana menurut kalian itu nyaman. Gue juga usahain video ini sesimpel mungkin, jadi kalian bisa langsung praktekin ya strateginya. Gue juga bakal bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari setiap strategi, jadi kalian nonton sampai habis ya. Halo guys, balik lagi di channel gue di mana gue ngebahas segala sesuatu tentang uang. Menghitung uang lebih terasa manis daripada madu. Gue bakal ngebahas seputar bisnis, investasi, dan juga keuangan. Kalian jangan lupa subscribe biar kalian bisa belajar tentang uang di video gue yang selanjutnya. Banyak dari kalian pasti pernah nanya, Bang, saham ini bagus nggak? Bang, saham itu bagus nggak? nah, buat kalian yang punya pertanyaan kayak gitu, gue punya pertanyaan baru. Investasi yang bagus itu apa sih? Menurut gue, investasi yang bagus itu adalah investasi yang bisa memberikan kalian keuntungan. Tapi, sebagai investor, gue ngerasa keuntungan itu aja nggak cukup. Dalam investasi, yang namanya keuntungan dan resiko itu selalu berkaitan. Jadi, makin tinggi resikonya, maka makin tinggi juga imbal hasilnya. Makin rendah resikonya, makin rendah juga imbal hasilnya. Nah, yang namanya investasi ideal itu adalah investasi yang bisa memberikan imbal hasil maksimum dengan resiko yang minimum. Makanya, kita sebagai investor perlu yang namanya strategi investasi. Strategi investasi itu adalah guideline atau aturan yang akan kalian pakai untuk membantu melakukan keputusan investasi. Strategi yang pertama, dollar cost average atau biasa disingkat dengan DCA. Jadi, DCA itu adalah strategi di mana seorang investor berinvestasi secara rutin. Nah, tiap minggu atau tiap bulan, kalian itu harus menambah porsi investasi kalian. Jadi, walaupun marketnya lagi naik atau lagi turun, kalian itu tetap beli aja. Iya sih, emang rasanya kayak bayar cicilan. Cuman yang namanya investasi itu perlu yang namanya komitmen. Emang ayang doang yang butuh komitmen. Investasi juga keles. Strategi DCA itu cocok banget buat kalian yang baru belajar investasi. Investor dengan modal kecil juga cocok pakai strategi ini. Kalian jangan top up diamond doang, investasi juga kudu di top up. Kelebihan dari strategi DCA ini nggak ribet dan simpel banget. Jadi kalian tinggal pilih saham yang bagus, terus kalian tinggal top up deh tiap bulan. Karena investasinya rutin, jadi kalian beli pada saat harga tinggi dan juga harga rendah. Jadi, strategi DCA itu membuat seorang investor mendapatkan harga rata-rata. Secara nggak langsung, itu juga ngurangin resiko kalian. Nah, strategi DCA itu juga punya kekurangan. Keuntungannya itu nggak optimal karena kalian dapat harga beli rata-rata, bukan pada saat harga optimal. Strategi selanjutnya namanya strategi lump sum. Jadi, strategi ini adalah kebalikan dari DCA. Lump sum itu adalah strategi di mana seorang investor menginvestasikan uangnya secara sekaligus. Jadi, belinya itu nggak dicicil, tapi langsung diborong semuanya. Misalnya nih, kalian langsung beli saham Bank BCA atau Bank BRI 100 juta. Kalau saham yang kalian beli itu bagus, kalian tinggal diamin aja. Karena nilai saham yang bagus itu cenderung naik seiring berjalannya waktu. Strategi lump sum ini kira-kira cocok buat siapa ya? Jadi, strategi ini cocok buat investor yang punya cash dalam jumlah besar atau investor yang punya keyakinan tinggi terhadap suatu aset. Secara statistik, strategi investasi lump sum ini cenderung lebih menguntungkan dibanding strategi dollar cost average. Ini lebih menguntungkan karena kalian beli sahamnya pada satu harga aja. Beda sama DCA yang kalian dapat harga rata-rata. Tapi strategi lump sum ini juga punya kekurangan. Nggak semua investor itu bisa terapin strategi ini karena case-nya nggak banyak.
Strategi lump sum itu resikonya lebih tinggi. Ini karena kalian langsung beli saham dalam jumlah besar. Jadi, ada masanya investor itu salah analisa. Misalnya nih, seorang investor beli pada saat harga puncak sebelum pandemi COVID-19. Saat pandemi COVID, harga sahamnya jadi turun drastis. Selanjutnya, strategi konsentrasi. Strategi konsentrasi itu hanya berfokus pada sedikit saham saja. Sebelum kalian pakai strategi ini, kalian itu harus banyak analisa dulu. Terus, kalau kalian udah yakin, baru deh kalian bisa terapin strategi ini. Buat kalian investor agresif yang suka analisa, strategi ini cocok banget buat kalian. Buat kalian yang masih suka nanya, saham ini bagus nggak? Saham itu bagus nggak? Mending kalian nggak usah pakai strategi ini. Soalnya, kalian itu kurang analisa. Apa kalian nggak analisa sama sekali ya? Strategi konsentrasi ini bisa memberikan keuntungan yang optimal. Cara ngurus portofolionya juga lebih gampang. Soalnya jenis sahamnya juga nggak banyak. Tapi ingat ya, buat kalian yang pemahaman terbatas tapi pengen pakai strategi ini, mending kalian investasi di reksadana aja. Gue masukin linknya di bawah ya. Strategi selanjutnya, diversifikasi. Diversifikasi itu adalah strategi investasi di mana kalian investasi pada banyak saham sehingga risiko kalian itu menurun. Strategi ini maksa kalian untuk investasi pada saham yang ada di berbagai industri. Simpelnya sih, diversifikasi itu lawan dari konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi itu kan dikumpulin tuh asetnya, sedangkan kalau diversifikasi itu disebar. Strategi ini cocok buat kalian para investor yang toleransi resikonya nggak tinggi. Strategi ini resikonya lebih rendah karena strategi ini emang didesain untuk mengurangi tingkat resiko. Jadi, kalau ada industri yang lagi jatuh nih, kalian punya saham di industri lain yang selamatin portofolio kalian. Tapi kekurangan diversifikasi itu imbal hasilnya nggak maksimal karena kalian itu harus investasi pada banyak saham dan di industri yang berbeda. Nah, karena sahamnya banyak, untuk seimbangin portofolio kalian itu lebih rumit. Akibatnya, bisa aja portofolio kalian itu nggak seimbang. Selanjutnya, growth investing. Growth investing ini adalah sebuah strategi di mana kalian fokus pada saham yang pertumbuhan nilainya itu cepat. Biasanya, growth investing itu fokus pada saham perusahaan baru atau saham perusahaan kecil yang lagi bertumbuh. Indikator perusahaan yang lagi bertumbuh itu bisa dilihat dari ekspansi mereka di market yang baru atau jumlah pengguna dan revenue-nya yang meningkat tajam. Buat kalian investor agresif dan investor dengan toleransi risiko tinggi, ini cocok banget buat kalian. Kelebihan investasi ini, kalian bisa dapat imbal hasil yang besar banget. Selain imbal hasil yang tinggi, waktu untuk mendapat keuntungannya juga relatif lebih cepat. Tapi, kekurangan strategi ini, resikonya itu sangat tinggi. Resikonya tinggi karena biasanya perusahaan baru dan perusahaan kecil itu masih belum stabil. Harga saham yang pertumbuhannya cepat biasanya relatif lebih mahal. Jadi, sebagai investor, kalian harus ngeluarin duit lebih. Cara dapetin keuntungannya, kalian harus menjual saham kalian. Nah, ini yang bikin repot, karena kalian harus rebalance portofolio kalian. Sahamnya juga biasanya nggak membagikan dividen. Jadi, kalian nggak dapat cash flow dari saham tersebut. Kalau pertumbuhan perusahaannya melambat, investor bisa kehilangan kepercayaan. Akibatnya, saham perusahaan tersebut bisa turun cepet banget. Contohnya, saham Netflix. Netflix pertumbuhannya pernah melambat. Hasilnya, dalam sehari harga sahamnya bisa turun 35%. Strategi selanjutnya, ada dividen investing. Strategi investasi ini fokus pada saham yang rutin membagikan dividen. Strategi investasi ini kebalikan dari growth investing. Kalau growth investing itu pertumbuhannya dari harga sahamnya. Kalau dividen investing itu dari pembagian keuntungan perusahaannya. Strategi ini cocok buat para investor yang lebih konservatif dan pengen dapat passive income. Karena perusahaannya itu membagikan dividen, kalian bisa dapat cash flow. Biasanya, perusahaan ini sudah berdiri lebih lama dan juga lebih matang. Akibatnya, perusahaannya lebih kebal terhadap krisis dan resikonya lebih rendah dibandingkan perusahaan baru. Tapi, karena perusahaannya membagikan dividen, maka biasanya pertumbuhan sahamnya itu nggak cepat. Kalau pembagian dividennya menurun, biasanya harga sahamnya juga terpengaruh.
makanya harga sahamnya juga bisa turun. Strategi selanjutnya, value investing. Strategi investasi ini fokus pada saham yang dihargai lebih murah dibandingkan harga wajarnya. Jadi kalau ada harga saham yang murah, biasanya para value investor pada ngeborong tuh. Nah, sebelum kalian mengambil keputusan, kalian itu harus analisa dulu sahamnya. Kalau kalian udah yakin, baru beli sahamnya. Strategi ini cocok buat kalian yang suka analisa. Kalau kalian masih suka tanya-tanya, artinya kalian belum analisa. Kalau pakai strategi ini, kalian bisa untungnya maksimal. Karena kalian itu beli pada saat harga diskon. Resikonya juga lebih kecil, karena kalian itu belinya pada saat harga murah. Tapi kekurangannya kalian itu harus lebih banyak analisa. Terus pas harga saham itu turun, bisa aja harganya itu lebih turun lagi. Nilai wajar suatu saham itu juga subjektif. Jadi tiap investor itu bisa punya analisa yang berbeda. Strategi selanjutnya adalah trend investing. Pada strategi ini, kalian berfokus pada saham yang trennya lagi naik. Jadi, kalian bukan fokus pada fundamental perusahaannya, melainkan dari tren harganya. Strategi ini cocok buat kalian para investor aktif yang rajin ngecek market. Strategi ini juga cocok buat investor jangka pendek. Kelebihan dari strategi ini, kalian bisa untung besar dalam jangka waktu yang singkat. Tapi kekurangannya itu strategi ini beresiko banget. Kalau kalian telat ikut trennya, kalian itu bisa rugi banyak. Karena kalian beli di harga atas dan habis itu harga sahamnya turun bang. Fundamental perusahaannya juga nggak sebagus dari pertumbuhan harga sahamnya. Jadi menurut gue ini beresiko banget. Buat kalian yang toleransi resikonya rendah, jangan pakai strategi ini. Gue udah ingetin loh, resikonya tinggi. Nah, strategi investasi saham itu ada banyak. Jadi, kalian tinggal pilih aja strategi mana yang menurut kalian paling nyaman buat kalian. Nah, buat kalian yang mau belajar lebih lanjut tentang uang, cek video gue yang lain ya.